Kecelakaan maut terjadi di Jalan Mastrip Warugunung, Surabaya, Jawa Timur. Tabrakan melibatkan 2 unit mobil dan 3 sepeda motor. Peristiwa berawal saat truk drum melaju ke arah Gresik. Tiba-tiba sebuah sepeda motor menyalip dari arah kiri sehingga membuat pengemudi truk terkejut. Pengemudi langsung membanting setir ke kanan dan menabrak truk diesel yang datang dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan, sehingga membuat sepeda motor yang berada di belakang truk terlindas dan menewaskan 2 orang pengendara motor yang tengah berboncengan. Truk yang dari arah ke Surabaya mau ke Gresik oleng ke kanan. Tadi sepeda motor dari arah ke Gresik mau ke arah ke Surabaya. Korban MD2, selamat 2. 2 orang korban meninggal dunia telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Siti Hodijah, Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ribuan polisi mengepung Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang menolak penambangan batu. Ratusan pemuda Pujut Kabupaten Lombok Tengah berunjuk rasa di sirkuit Mandalika dengan memblokade jalan dan membakar ban. Halo, selamat malam pemirsa. Seorang pekerja proyek instalasi PDAM di kawasan Kelapa II, Tangerang tewas tertimbun longsor tanah galian. Sementara 1 pekerja lainnya luka parah. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Video amatir warga ini merekam proses evakuasi 2 pekerja proyek PDAM yang tertimbun longsor di Jalan Raya Lego Karawaci, Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Evakuasi menggunakan alat berat karena banyaknya material tanah dan pipa yang menimpa kedua korban. 1 pekerja meninggal dunia, sementara 1 korban lain yang mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit mitra keluarga. Kedua korban merupakan pegawai harian lepas dari proyek PDAM Tirta Kertaraharja, Kabupaten Tangerang. Menurut keterangan saksi mata, longsor terjadi pada saat pekerja tengah memasang pipa pada galian PDAM. 2 pekerja tertimbun, sementara pekerja lainnya berhasil selamat. Ya, pekerja lagi pada di bawah, ya kan, pada kerja lah, lagi aktif. Tiba-tiba gumpalan itu jatuh, ya langsung niban. Tapi yang separuh masih selamat, yang cuma yang 2 nggak bisa selamat itu. Ada berapa orang bang waktu kejadian ini? Korban di bawah ada bangsa 8 orang ada lah, ya kan. Ada lagi posisi di bawah. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan karena diduga ada unsur kelalaian kerja. Selain meminta keterangan para saksi, polisi juga akan memanggil pihak PDAM Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ribuan polisi mengepung Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Mereka berupaya menghalau warga desa yang menolak tambang batu andesit. Inilah detik-detik saat ribuan aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Keberadaan aparat bersenjata lengkap ini merespons penolakan warga setempat terhadap tambang batu andesit. Kepolisian berdalih, ribuan aparatnya hanya bertugas mengamankan pengukuran tanah proyek tambang yang sedianya digunakan untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener. 20 warga yang membawa senjata tajam dalam kegiatan ini pun diamankan polisi. Tugas kepolisian di sini adalah untuk memberikan pendampingan kepada bapak-bapak yang tadi saya sebutkan untuk melakukan pengukuran lahan sekaligus inventarisasi berupa tanaman, pohon atau apapun yang ada di atas lahan itu tadi. Jadi prinsip karena ini merupakan salah satu proyek strategi nasional
Maka tugas kita sesungguhnya adalah untuk mensukseskan kegiatan ini. Sejak 2016 silam, warga Wadas kerap melakukan penolakan terhadap tambang batu andesit di wilayah mereka. Warga desa keberatan dengan tambang tersebut lantaran khawatir lingkungan mereka tercemar. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Ratusan pemuda Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menggelar unjuk rasa di depan sirkuit Mandalika dengan memblokade jalan dan membakar ban. Mereka menuntut dilibatkan dalam event MotoGP yang akan segera digelar di Mandalika. Ratusan pemuda Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar unjuk rasa di depan Pertamina Mandalika Street Circuit. Mereka protes ke pihak penyelenggara, salah satunya Indonesian Tourism Development Corporation atau ITDC, lantaran tidak dilibatkan dalam gelaran event MotoGP Maret mendatang. Kerja yang ada di sirkuit Mandalika atau di ITDC ini ada banyak sekali, selain dengan Marsal yang honornya hanya 400.000 1 minggu lebih. Namun pos-pos istimewa atau posisi-posisi istimewa tersebut tidak pernah ada informasi terhadap kami, terutama Karang Taruna Kecamatan Pujut, kemudian beberapa Karang Taruna desa di Kecamatan Pujut ini. Setelah memblokade jalan dan membakar ban, masa kemudian mendatangi kantor ITDC dan menggelar orasi. Kami dari pemuda Pujut yang seharusnya diberikan ruang, pemuda-pemuda saya mampu. Jadi jangan hanya melirik kami dengan sebelah mata. Pihak ITDC mengaku akan mengakomodir warga lokal khususnya para pemuda di event MotoGP, hanya saja masih disiapkan. Yang belum sampai, jadi kita dalam 2 minggu ke depan akan mengadakan pertemuan lagi dengan Karang Taruna Pujut, dan kalau menurut saya dengan kepala desa sekalian tadi, supaya semua komitmen, semua janji, bagaimana pembagiannya itu bisa kita atur. Nantinya pada saat event BSPK, IO yang kita pakai bisa kerjasama. Masa berencana akan menggelar unjuk rasa dengan lebih besar jika tuntutan mereka untuk dilibatkan dalam event MotoGP tidak dipenuhi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana seorang wanita muda tewas terlindas bus Transjakarta di pintu keluar Terminal Tanjung Priok, Jakarta. Sopir bus Transjakarta yang keluar dari Terminal Tanjung Priok tidak melihat korban terpeleset hingga akhirnya terlindas. Seorang wanita berjalan menyusuri pagar halte bus Transjakarta di pintu keluar terminal. Korban terjatuh saat menginjak bagian jalan yang beda ketinggian. Di saat bersamaan melintas bus Transjakarta yang langsung melindas korban. Diduga, sopir bus Transjakarta tidak mengetahui korban terjatuh. Korban tewas seketika di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian punggung. Pukul 11 tadi telah terjadi laka lantas yang mengakibatkan kematian seseorang wanita diduga berumur 20 sampai 23 tahun. Yang mana kejadiannya adalah pada saat korban berjalan di tepi pintu keluar, di situ terpeleset, yang mana juga dibarengi dengan kendaraan busway yang akan keluar. Korban yang tidak membawa identitas langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga karena jalan licin, 2 sepeda motor bertabrakan di Jalan Raya Buaran, Durensawit, Jakarta. Seorang pengendara motor meninggal di lokasi kejadian. Seorang pengendara sepeda motor tewas di Jalan Raya Buaran, Durensawit, Jakarta setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor lain dari arah berlawanan. Diduga jalan yang licin membuat korban tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Pria yang tidak mengenakan helm mengendarai motor yang telah dimodifikasi. Korban tewas di lokasi kejadian, sementara pengendara motor lainnya terluka. Polisi yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan sejumlah saksi. Dari arah Dermaga, arah Buaran, sementara lawannya dari arah Buaran, arah Dermaga. Demikian. Untuk korban sendiri gimana Pak? Korban yang tertabrak meninggal dunia.
Motornya itu jenisnya nggak begitu nyata karena itu modifikasi. Ada model custom, nggak ada mereknya, nggak ada mereknya yang lain. Jadi kita belum bisa memastikan benar jenis motornya. Jasad korban dibawa ambulans ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik Ayudis melaporkan. Salah satu korban meninggal dalam kebakaran mobil sedan di kawasan Pasar Senen, Jakarta, Senin dini hari kemarin telah teridentifikasi. Korban adalah AKP Novandi yang merupakan putra Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang. DNA dan susunan gigi memastikan korban adalah AKP Novandi, putra Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang. Korban merupakan anggota polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Timur. Sementara satu korban lainnya yang diduga perempuan masih belum teridentifikasi. Ini data fotografinya yang dapat kami bisa lihat bahwa ada beberapa bagian-bagian yang menentukan atau yang menunjukkan bahwa 100% yang bersangkutan bisa dipastikan bernama Novandi Arya Karisma, usia 31 tahun. Kita bisa menegakkan diagnosa, menegakkan identifikasinya dengan cara kode-kode. Satu korban lainnya belum bisa diidentifikasi. Ya, jadi kita belum tahu itu jenis kelamin atau perempuan. Nanti kalau sudah ada update-nya kita akan sampaikan kepada Peristiwa kecelakaan mobil sedan yang merenggut nyawa AKP Novandi dan seorang temannya terjadi Senin dini hari. Saksi mata mengatakan mobil melaju kencang dari Salemba arah ke Ancol. Tiba-tiba sedan hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga terbakar. Besarnya kobaran api dan pintu mobil yang terkunci membuat sejumlah warga yang berusaha menolong gagal menyelamatkan kedua korban. Pemirsa, pasca kecelakaan maut bus wisata yang menewaskan 13 orang di Bantul, Yogyakarta, warga mengumpulkan ban mobil bekas untuk diletakkan di sekitar tebing yang sering menjadi titik kecelakaan. Pasca kecelakaan maut bus wisata yang menewaskan 13 orang di Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, warga membersihkan puing bekas kecelakaan dan menyingkirkan batu-batu yang menghalangi saluran air di sekitar lokasi. Bahkan warga secara swadaya mengumpulkan ban mobil bekas untuk diletakkan di sekitar tebing yang sering menjadi titik kecelakaan. Peletakan ban dilakukan agar kerusakan bisa diredam jika kembali terjadi kecelakaan. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, stakeholder yang bertanggung jawab atas kewenangan jalan maupun prasarana jalan dan keselamatan jalan, kita nanti akan mengkaji ulang apakah yang harus dilakukan ke depan guna mencegah terjadi. Seorang dengan gangguan jiwa atau ODGJ membakar sepeda motor yang terparkir di restoran Siap Saji di Jakarta. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, ODGJ mengamuk dan menganiaya warga dengan senjata tajam. Informasinya sesaat lagi.